Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah Al-Quran yang menarik adalah kisah Ashab al-Sabt. Ini adalah sekelompok kaum Yahudi yang menjadi umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka tinggal di dekat kota Elat di pesisir Laut Merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar, mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya menanyai orang-orang Yahudi di Madinah tentang saudara-saudara mereka yang dahulu menyelisihi perintah Allah sehingga mereka diterpa azab tiba-tiba karena perbuatan dan tipu muslihat atau hiyal mereka dalam menyelisihi, serta mentahzir mereka agar jangan menyembunyikan sifat-sifat beliau yang tercantum dalam kitab mereka, agar mereka tidak terkena. Beberapa sumber menyebutkan tempat tersebut adalah kota Ailah, sebagaimana sebuah hadis dari Imam Bakir As yang menyebut kota tempat kaum Sabat tersebut bernama Ailah. Sementara menurut Alamah, Tabatabai, Madian, dan Tabariyah juga disebut sebagai kota tempat tinggal kaum Sabat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya berpendapat mereka adalah penduduk Elat, Ailah atau Elia, merupakan sebuah desa yang berada di antara Madian dan Atur atau Eltor, di dekat Teluk Akabah dan pesisir Laut Merah. Ini adalah negeri yang subur dengan kurma dan hasil laut berupa ikan yang berlimpah. Kota ini merupakan batas pertama wilayah Hijaz. Penduduknya terdiri dari beberapa ras. Kota ini termasuk batas kerajaan Romawi zaman dahulu. Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk hari Jumat. Tapi mereka mengatakan, kami akan berusaha untuk hari Sabtu karena Allah selesai menciptakan pada hari Sabtu. Akhirnya ditetapkanlah bagi mereka hari Sabtu. Konon mereka masih berpegang dengan ajaran Taurat dalam menghormati hari Sabtu di masa itu. Waktu itu mereka diharamkan melakukan usaha dalam bentuk apapun. Sementara ikan-ikan banyak berenang dari laut ke tempat mereka dengan tenang dan aman tanpa diganggu sedikit pun. Tapi pada selain hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak pernah datang lagi. Melihat hal ini, mereka pun melakukan tipu muslihat agar dapat menangkap ikan-ikan tersebut. Mereka memasang tali, jaring, dan perangkap serta menggali lubang ke arah tempat air yang sudah mereka buat untuk menampung ikan. Ikan yang dihanyutkan oleh air laut. Sehingga kalau ikan-ikan itu sudah berada di dalam lubang itu, mereka tidak dapat keluar lagi untuk kembali ke laut. Mereka pun memasangnya pada hari Jumat. Ketika ikan-ikan datang dan terperangkap pada hari Sabtu, mereka menutup jalur menuju laut sehingga ikan-ikan itu terperangkap. Setelah lewat hari Sabtu, mereka mengambil ikan-ikan tersebut. Akhirnya Allah murka dan melaknat mereka karena perbuatan yang mereka lakukan untuk melanggar perintahnya, serta apa yang diharamkannya dengan sebuah tipu muslihat atau hiyal. Secara kasat mata, seolah-olah mereka tidak berbuat apa-apa, padahal mereka telah melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengisahkan kejadian tersebut. Dan tanyakanlah kepada mereka, yakni Bani Israel, tentang negeri yang terletak di dekat laut, di tepi pantai, tentang pelanggaran yang mereka lakukan, serta hukum Allah yang ditimpakan atas mereka.
ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, padahal Allah telah memerintahkan mereka agar mengagungkan dan menghormati hari tersebut dan jangan berburu apapun juga. Lalu Allah uji mereka dengan datangkan ikan-ikan kepada mereka, terapung-apung di permukaan air di hari Sabtu itu. Demikian berlimpah terapung di permukaan laut. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Mereka berenang di dalam laut hingga tidak terlihat seekor ikan pun. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Jadi kefasikan merekalah yang menyebabkan mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka tidak melanggar ketaatan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan mereka, tidak menghadapkan mereka kepada bala dan kejelekan. Akhirnya mereka melakukan tipu muslihat untuk menangkapnya. Setelah ada sebagian dari mereka menangkap ikan-ikan tersebut, terpecahlah mereka menjadi 3. Sebagian melakukannya, sebagian lagi mengingkari perbuatan mereka itu, dan yang lain tidak mengerjakannya. Tidak pula mencegah, tapi mereka mengingkari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menjelaskan azab yang menimpa mereka. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan atau pelepas tanggung jawab kepada Tuhan kalian dan supaya mereka bertakwa." Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, mereka mengerjakannya. Kami katakan kepadanya, "Jadilah kalian kera yang hina." Quran Surat Al-A'raf ayat 164 sampai 166. Menurut pendapat sejumlah ulama dan ahli tafsir, kaum Yahudi ini terbagi 3 kelompok. Pertama, mereka yang melanggar dan menghalalkan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua, mereka yang melarang perbuatan tersebut dan meninggalkan mereka. Ketiga, mereka yang diam saja tidak melakukannya dan tidak pula melarang perbuatan teman-temannya. Namun mereka hanya berkata pada kelompok yang melarang, "Mengapa kalian menasihati kaum yang akan dibinasakan atau disiksa Allah dengan azab yang pedih?" Quran Surat Al-A'raf ayat 164. Itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah dan senantiasa berlaku fasik. Katakanlah, apakah aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 60. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan surat Al-A'raf ayat 166 tersebut, khususnya berkaitan dengan dijadikannya kaum Bani Israel itu menjadi kera. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ia sepakat dengan orang yang mengatakan bahwa kelompok ketiga juga termasuk orang yang binasa. Seperti halnya kelompok pertama, karena mereka berhak mendapatkannya akibat mereka diam dan tidak memberi nasihat. Boleh jadi diamnya mereka itu menyebabkan kelompok pertama harus bercokol dalam kezalimannya. Karena orang yang tidak melarang dari perbuatan mungkar, baginya azab di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putri Maryam.
Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 78. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 79. Berbeda dengan Ibnu Katsir, Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fisilal Al-Quran menjelaskan, kendati kelompok ketiga tidak disebutkan dalam nas Al-Quran, mungkin karena memandang rendah urusan mereka, meskipun tidak ditimpa azab. Karena mereka tidak mau melakukan pencegahan secara aktif, tetapi hanya mengingkarinya secara pasif atau membenci kemungkaran, tetapi tidak mencegahnya. Karena itu, mereka pantas diabaikan meskipun tidak terkena azab. Kisah lain datang dari Ibnu Abbas. Ceritanya ketika Ikrimah menemui Ibnu Abbas, dia melihat Ibnu Abbas sedang menangis. Lalu dia bertanya, apa yang menyebabkan menangis? Ibnu Abbas menunjukkan ayat-ayat ini kepadanya seraya berkata, "Tahukah engkau negeri Ailah?" "Ya," kata Ikrimah. Kata Ibnu Abbas, "Ada segolongan Yahudi di sana. Datang kepada mereka ikan yang banyak pada hari Sabtu, gemuk-gemuk. Tapi di luar hari Sabtu, mereka tidak mampu menangkapnya kecuali dengan susah payah. Ketika mereka dalam keadaan demikian, setan membisikkan bahwa mereka dilarang memakannya hanya pada hari Sabtu. Maka tangkaplah pada hari itu dan makanlah di hari lain." Akhirnya, satu kelompok berpendapat seperti ini dan yang lain melarang dan mencegahnya. Kalian itu dilarang untuk menangkap dan memakannya pada hari Sabtu. Setelah Ibnu Katsir menguraikan kisah seputar tipu muslihat yang mereka lakukan, lalu berkata, kemudian Ibnu Abbas membaca ayat ini. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Quran Surat Al-A'raf ayat 165. Lalu beliau berkata, saya lihat orang-orang yang melarang itu selamat, tapi saya tidak melihat yang lain disebut-sebut. Sementara kita juga melihat banyak hal yang kita ingkari dan tidak mengatakan apa-apa. Saya pun berkata, semoga Allah jadikan aku tebusanmu. Tidakkah engkau lihat bahwa mereka juga membenci dan menyelisihi apa yang dilakukan orang-orang yang melanggar tersebut? Bahkan mereka mengatakan, sebagaimana dalam firman Allah tersebut, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka? Kemudian Ibnu Abbas memberinya 2 helai kain tebal. Demikian pula riwayat Mujahid dari beliau. Sekian uraian Ibnu Katsir. Sebagian dari ahli tafsir seperti Mujahid dan Muhammad Abduh berpendapat bahwa perubahan fisik pada kaum sahabat hanya berupa tamsil atau kiasan. Yang dirubah dari mereka adalah hatinya, bukan bentuk tubuh atau fisiknya secara keseluruhan. Pendapat ini mendapat kritikan dari mayoritas ahli tafsir. Menurut Tabrisi, pendapat tersebut tidak sesuai dengan makna lahiriah ayat dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ahli tafsir. Wallahu alam. Dan demikian kisah kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekian dari Rizky, dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.